Kak, Ini Miss, saya mau tanyakan, dulu saya kan pernah mau ke Malaysia, berangkat ke Malaysia. Nah, ternyata yang berangkatkan saya itu ilegal. oke. Terus? Nah, terus paspor saya itu masih di teko. Itu diminta nggak boleh. Karena pakai biaya mereka. Iya, iya. Tapi Terus? dulu udah ditebus sama orang tua saya. Mm-mm. Tapi itu paspornya diminta nggak boleh. Nah ini saya mau proses ke Singapura. Terus? Mbak, anakmu nangis, Mbak. Nanti saya kena ban, Mbak. Mbak, Itu terus habis Mbak, anakmu, Mbak, dipinggirkan dulu nangis. Nanti saya kena ban gara-gara dengerin kamu. ya maaf Miss. Iya, sayang. Terus itu paspornya diminta nggak boleh. Gimana ya Miss ya? Iya, mungkin mereka minta tebusan lagi loh. Kan kamu mau proses ke Singapura lewat PT, toh? Iya lewat PT. Iya, kan nanti PT yang akan memberikan bantuan, toh? Kan bisa dikondisikan dengan PT-mu, toh? Iya tapi katanya dia kan nggak boleh diminta, katanya suruh apa itu berangkat dari dia gitu loh. Iya, kan PT-mu yang baru kan bisa buatin paspor kamu lagi, toh? Oh boleh ya Miss ya? Maksudnya kalau buat paspor lagi bisa ya? Ya harusnya PT-mu kalau memang kamu lewat PT ya bisa. Aku nggak tahu kamu lewat apa, Dok. Oh iya. Jangan sampai kamu ditipu lagi masuk Singapura, ternyata kamu dimasukkan di Kamboja. Oh iya. Lewat PT resmi nggak itu? Iya lewat PT resmi. Hati-hati aja, tanya sama Disnaker BP2MI apakah benar itu PT-nya resmi. Iya Miss. Ya. Kamu menghindari dari Malaysia, ternyata kamu masuk ke Singapura, ternyata dibawa ke Kamboja. Makanya harus cross check dulu. Iya Miss. Ya Ya wes. kan saya kan belum tahu maksudnya kan bisa bantu lagi maksudnya buat paspor lagi apa enggak. Soalnya kan kemarin tuh bilangnya kalau suruh nebus ya cari uang maksudnya buat ngambil tuh paspor gitu. Tapi kalau masalah buat lagi nggak tahu Miss. Seharusnya yang tergantung dari imigrasinya, tergantung dari PT-nya. Ya kamu harus punya uang karena untuk buat paspor lagi pastinya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, bayarnya lebih mahal. Biasanya paspor cuman bayar 300 mungkin menjadi 3 juta. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhati-hati di setiap penawaran job, penawaran pekerjaan, karena kalau enggak kalian akan masuk di perangkap penipu. Seperti yang kemarin cerita tangisan salah satu pekerja migran yang dari Hong Kong yang sempat dijual, itu sangat mengenaskan sekali ya teman-teman ya. Jadi dia itu TKI PMI yang ada di Hong Kong, tapi bagaimana ceritanya sampai dia ke Abu Dhabi, akhirnya dia di sana disekap dan menjadi piala bergilir di sana. Anehnya itu yang jual adalah orang Indonesia sendiri. Saya pusing banget ya, ternyata banyak orang yang membantu atas tedeng ngaling-ngaling membantu, ternyata mereka itu mukanya lembut, halus, berpiawai, auranya selalu bagus, ternyata jahat banget. Saya hari ini melihat ada tentang sirkus pemain safari, sirkus apa sih itu namanya, saya nggak paham. Saya mendengarkan itu, bahkan membacanya, saya kok berpikir jangankan di luar negeri disiksa, ternyata di dalam negeri sendiri aja untuk bekerja harus seperti itu ya. Menjadi sirkus-sirkus taman safari itu ya Tuhan, ternyata ada yang orang hamil 9 bulan pun tetap dipaksa untuk bekerja. Jadi ternyata perdagangan manusia itu bukan hanya ada di luar negeri, di negeri sendiri aja seperti itu gitu loh. Dan itu kayaknya diwajarkan, mereka apa ya, ketakutan sampai puluhan tahun, sampai dikasih tai gajah, makan tai gajah. Dan ini yang melakukan juga seorang pembantu menganiaya orang lain. Ini saya nggak paham ya, saya sedih banget ya. Saya selama ini hanya membahas tentang Kamboja. Kenapa sih orang kecil itu selalu seperti itu, dan orang-orang yang pakai jas,
begitu piawai sekali membawa dirinya dengan santun. Tetapi mereka sebenarnya adalah penghisap darah yang paling kejam. Saya tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, tapi saya cuma sedih aja. Segitunya orang cari uang untuk memperkaya diri sendiri hingga rela membiarkan orang lain seperti itu. Saya tidak paham dengan daya pikir orang yang rela melihat orang lain menderita hanya demi uang, hanya demi kepercayaan, hanya demi menjilat rai orang, membiarkan saudara sendiri dibaku hantam oleh bangsa sendiri. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Miss. Siap. Perkenalkan nama saya. Sebentar. Hasim dan- Sebentar. Nggak usah kenalan, masalahnya saya tidak ingin setelah perkenalan nanti viral jadi gagal paham. Enggak, Miss. Oke. Iya, enggak, Miss. Kita tahu. Gimana? Ini, Miss. Saya itu kehilangan kontak sama dia yang kerja di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu itu, apa ya, kutanyakan di KJRI, di DGL, mereka itu berbelit-belit itu, nah. Ini saya mau tanya, mau solusinya, mau tahu solusinya gimana ya, Miss? Gitu. Karena menghubungi KJRI yang namanya siapa itu suruh hubungi di KL, habis dari KL suruh hubungi ke Johor, nah itu nah yang bikin aku jadi pusing. Gimana duduk ceritanya, Bang? Kehilangan kontak, Miss, udah hampir 6 bulan ini. Bagaimana akhir dari kehilangan kontak? Bagaimana awal dia ke Malaysia? Kalau boleh diizinkan bercerita dulu. Jadi kita tidak bisa dong tiba-tiba menyalahkan KJRI kenapa tidak bisa mencari orang yang hilang. Kronologinya gimana? Kronologinya dia itu pamit ke sana. Cowok apa cewek sih yang dicari? Hah? Cowok atau cewek yang dicari? Pendamping saya. Pendamping itu apa sih? Hah? Bojomu ngono ta? Iya, Miss. Oh, bojomu hilang ngono. Iya, pokoknya enek 6 bulan ini lah, Miss. Terus? Enek kabar berita, Miss. Oke, terus? Samar kula nek di layakno nang Kamboja apa nang ndi ngono lho, Miss. Emangnya dari awal nggak ada informasi ke istrimu seperti apa, bagaimana kerjaannya sebelum? Sebetulnya baik-baik aja, Miss. Cuman kan entah kenapa akhir-akhir ini 6 bulan, pokoknya 6 bulan ini lah, nomornya sudah nggak aktif, itu lah. Apa sampean tahu tukaran saat durungnya mbek bojomu? Orang pernah, Miss. Terus? Kan aku ceritanya ini, Miss. Ya mungkin habis lebaran ini lah aku akan pergi ke Malaysia juga, aku kan gitu. Tapi ya malah justru itu 6 bulan malah hilang kontak itu. Lah iya kan pasti orang sebelum hilang kontak itu ada ciri-cirinya, Mas. Karena orang hilang beneran kayak Ikhwan itu, dia lupa ingatan tapi dia masih ingat ibunya, itu masih mencari ibunya. Jadi dia kalau orang hilang itu akan mencari. Menghilang itu nggak akan nyari. Karena itu kan saya tanya nih, sebelum kejadian 6 bulan itu apa yang terjadi? Apakah kalian pernah bertengkar? Atau kamu mau nyusul dia nggak suka? Kan bisa jadi gitu loh. Iya. Nggak ada, Miss. Nggak ada pertengkaran sama sekali, nggak ada, Miss. Terus? Aku pernah ngomong. Cuma aku ngomong. Ya habis lebaran 25 inilah aku tak kerja di situ karena aku masih ada hubungan sama tope aku yang dulu. Gitu kan. Entah kenapa habis itu dia menghilang gitu lah. Oh ya berarti kan dia tidak mengharapkan kamu datang ke Malaysia. Makanya dia hilang, bukan karena dia menghilang atau digawa di Kamboja. Ya nggak boleh suudon juga. Oke, tapi kan aku kan nyuci toh, Miss. Loh iya, tapi aku sekarang maaf, menurut ceritamu boleh dong saya berpendapat ya. Seorang istri
nek dhek memang kepingin bojone teko iku bahagia banget saat dikasih tahu bojone mau datang. Ngerti nggak maksud saya? Lah, ini kok aneh, bojomu ini gak seneng kowe teko. Biasanya kan seorang istri kalau suaminya bilang, aku bar yoyo iki mau cari kamu loh di Malaysia. Ya jelas hatinya berbunga-bunga. Tetapi masalahnya, kalau saya punya orang lain karena bojoku mau datang, ya jelas saya nggak suka. Makanya saya ngilang. Itu menurut pendapat saya, asumsi saya ya. Semoga istrimu tidak seperti itu. Makanya kan saya bilang sebelum dia menghilang, apakah kalian terjadi sesuatu? Kan bisa jadi. Iya, tapi perasaan saya itu selama ini nggak pernah, Miss. Hampir 2 tahun dia di sana itu, 2 tahun yang terakhir nggak pernah ada perselisihan pendapat, itu nggak pernah, Miss. Iya kan, kamu nggak pernah berselisih pendapat, tapi saat kamu mau hadir, bojomu hilang. Iya. Nah iya, masalahnya di mana? Berarti seandainya kamu dari awal nggak ngomong ke Malaysia, dia tetap ada padamu. Nah itu. Hanya kamu yang tahu. Saya tidak tahu karena rumah tangga itu antara kalian berdua. Makanya aku nanya. Karena orang biasanya sebelum menghilang itu ada tanda-tandanya. Orang memeruk goib ngono ki ora. Ya mesti ana tanda-tandane bojoku malah ini waduh, piye iki? Engko koncoku cerita elek-elek wis mendingan ngilang misan gitu loh. Nah. Ini Miss. Dia itu punya kawan dulu sebelum itu punya kawan dari orang Probolinggo. Dulunya itu satu kerjaan di Malaysia lah, gitu. Terus sekarang yang orang Probolinggo itu posisinya ada di Hong Kong. Cuman aku chat, dia selalu blokir nomor saya, gitu nah. Lah iya makanya kan berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Mangane kuwi sampean nggak boleh datang ke sana. Yo wis iki intine sampean wis seru. Bojomu yo ora gelem diparani dirimu ngono lho. Nah itu. Lah iya sampean kan berarti wis ngerti. Sing penting bojomu ora digondol bedes ngono ora apa-apa. Lah wis kadungane sing gondol kuwi sing bahaya. Tapi terakhir kali itu ceritanya ini, Miss. Iku wong Madura iku, wong lanang loro iku pernah gabungan ambek sing koncone sing Hongkong iku mau. Lah apa hubungane mbek wong Madura? Nah, disitulah yang aku itu. Apa jatuh cinta mbek wong Madura bojomu? Sempet sampai apa iku? Sampai koncone sing Hongkong iku di screenshot panggilane ning ngene koncone sing arek wedok iku mau. Ngono. Ya berarti ini ya ada sesuatu kan tadi saya sudah bilang istrimu ada sesuatu. Karena kalau wanita yang mengharapkan kehadiran suami, diomongi suaminya mau datang ke tempat rantauan itu seneng Mas, hatinya berbunga-bunga. Ya harusnya begitu ya wis intinya satu hal, bojomu sebenarnya kamu sudah curiga, menurut pendapatku kamu sudah curiga. Gak mungkin kamu ujuk-ujuk tiba-tiba berpikiran seperti itu, bener gak sih? Sebenarnya kamu tuh paham apa yang terjadi. Jangan membohongi dirimu sendiri, sebenarnya kamu udah paham dengan apa yang terjadi. Istrimu seperti apa, arahnya kemana, kamu itu udah paham. Iya kan? Iya, Miss. Iya kan? Terus ya apa Miss carane solusine ini, Miss? Yo dipasrahne mbek sing gawe urip ae. Nah, itu wes. Gak bahaya tak? Nggak bahaya ta wis. Ya saya gini loh Mas, seorang laki-laki mau datangi istrinya sendiri, istrinya ngilang. Ya pasrah no mbek sing gawe urip lah. Nah, cuman gini Miss. Aku misalkan usul di Malaysia, tapi kan nggak se-awur sampai dek nih kan ngono. Ya ora kira awur wong bojomu ora gelem mbek awakmu kok awur piye to konsepmu iki? Maksudnya nyusul, Miss. Lho walaupun nyusul lewat bojomu ora gelem kok. Oh nyusul berarti hatimu loro-loro. Ani ora gelem kok bojomu. Ayo kowe, Miss. Lah iya, mau parani rono wong ora mau parani ora gelem kok.
Nah, kuwi lho piye iki terusan. Lha ya wis harga dirine wong lanang ya wis ora enek kowe lek rumangsa apik ya wis dinteni kandhane, tapi lek gak apik ya wis disetorne ndek sing gawe urip lah. Apa dipasrahne ndek malaikat Jibril lan sak dulur-dulurane lah. Wis piye meneh wong wis ora kena diomongi kok. Apa dislameti wong irung mati. Rasa serius sampai Miss Yuni iki. Ya sih kelas no ae lah. Hah? Nah, ditaklirine ngono ya. Lho lha piye konsepe Les? Lah saiki mau merong ilang. Digoleki gak gelem, ndek anake gak gelem. Ya dipasrahne karo sing gawe urip, dislameti. Los saiki los. Sing lanang apik, sing wedok kaya jaran. Sing wedok apik, sing lanang kaya jaran. Los dol wae iki wis. Donya iki wis isine mek ngono kuwi tok. Nah, makanya itu Miss. Lah iya ya sepene golek liyane lah pikirane gak enek. Ya tahanan. Nah, ya, tapi ya perjuangan loh Miss. Hah? Loh, Perjuangan. kamu berjuang tapi dia tidak berjuang. Perjuangan itu dua loh ya. Sebagai keluarga itu perjuangan itu dua, suami dan istri. Jika suami saja yang berjuang, istri tidak berjuang, tinggalkan. Jika istri saja yang berjuang, suami menyepelekan, tinggalkan juga. Karena kebahagiaan itu kalian berdua. Yo ini yang kemarin tiba-tiba ada jenazah yang sudah ditemukan, keluarganya nggak mau diterima. Yang ini loh pola-polanya kalian. Merantau petitah-petitih kayak ayu-ayu dhewe gak gelem mbek keluargane, gak gelem anake. Giliran tuwek bobrok, nyawane wis ra enek, bingung lah ate ngubur-nguburne. Merantau lah sebaik mungkin. Ojo ngisi-ngisini tangga, ono meneh sing merantau. Ndek omah tuku mobil, mbasan wis dituku mobile teko wonge ilang. Apa gak ngesakne tanggane iku? Ngrasani malah entuk bahan. Ojo kok ket pola ndek luar negeri rek, tenan kok bojomu goleki. Nah iya. Heeh, ya wis ngono, perjuangan lah. Ya, engko gampang lah Miss, engko anu Miss. Kalau solusinya Yo ngesak kasihan KJRI masalah rumah tangga dicowari gitu yo nguasano KJRI lho rek. Ojo gampang hilang to rek, kecuali kamu iku wis cukup malaikat ngono lho. Oh, ala wong atase hidup digondol bedes ae yo. Oh, alah yo. Ngesakno KJRI ini lho wis ngene iki rek. nah, nangkane kuwi piye terusan. Alah wis slamet ya lah Mas, wis sowen. Los dul. Ya, suwun. Ya, amin, matur nuwun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau tanya, kan saya suruh itu ya. Ini dengan Miss Yuni. Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Halo Miss, tapi kok live-nya kok nggak sama ya Miss? Ya kan live-nya mandek sak menit dikek mangkring di tower terus mana diuncal ning nggonamu. Ya sing sabar. Jangan lihat live terus ngobrol. Lek enggak kamu enggak nyambung, tak pateni lho. Oh iya Miss. Dipateni anune kuwi. Iya. Live-nya Miss, dipateni. Miss saya mau tanya. Oke. Miss, saya kan ini udah kerja di tempat majikan ini mau finish ya Miss ya. Nah, saya dari Norpoint ya Miss. Dari kemarin saya kan nggak tahu kalau harus live dulu baru bisa telepon. Nah saya kan bingung Miss, majikan itu maunya kontrak mandiri gitu loh Miss. Saya masih belum paham. Nah saya kan dia awalnya ngomongnya mau renew sama saya tapi tanpa agensi gitu loh Miss. Nah terus dia sudah tanya-tanya katanya gitu Miss. Jadi tanpa agensi. Kalau tanpa agensi dia ngomongnya dia ambil form dari imigrasi, terus saya harus ambil form juga dari KJRI. Kalau menurut Miss itu gimana Miss? Saya nggak paham soalnya, saya mau tanya gitu. Oke, menurut pendapat saya boleh sih kalian kontrak mandiri.
boleh, nggak ada masalah kontrak mandiri. Cuman kalau nanti terjadi sesuatu, ya kamu harus pesan sama keluargamu langsung menghubungi KJRI karena kan mandiri. Jadi kamu itu terdaftar di KJRI, tetapi perlindungannya kalau kamu nggak ada gaji, nggak ada apa ya, kamu harus ngurusi sendiri. Dengan kontrak mandiri secara pribadi, yang dirugikan itu kamu. Karena di kontrakmu itu tidak ada jobnya PT, tidak ada jobnya agensi. Yang rugi itu kamu, karena waktu renew itu yang bayar tuh majikan, nggak ada urusannya sama kamu. Iya. Dan yang rugi itu kamu. Yang rugi kamu. Saya paham. Kalau majikanmu maksa kontrak mandiri dan kamu tahu konsekuensinya nggak enak, ya mendingan ngomong, cari majikan lain aja. Soalnya dia baik banget, Miss. Loh ya udah, nggak apa-apa. Kalau baik banget nggak apa-apa. Tapi ingat, orang itu akan berubah loh. Ada anak yang bekerja 15 tahun, giliran dia kontrak mandiri, hilang semuanya. Iya. Kalau menolaknya gimana, Miss? Saya bingung. Ini kan saya mau diajak ke KJRI kan. Kan katanya dia sendiri bilang, tapi di Indonesia itu ribet gini harus formulir gini. Kalau Filipina itu mudah, dia bilang gitu. Oh iya, aku cuma gitu aja. Saya kan nggak paham, saya juga nggak enak sama agensi kan sudah baik, gimana mau kontrak mandiri kan gimana kan? Ini saya bingung ini. Ya yang bisa menentukan kan kamu sendiri sayang. Kalau kamu bilang majikanmu baik, ya udah ikutin dia. Karena orang Indonesia itu selalu mengatakan kalau majikan baik, nggak apa-apa sungkan mau ngomong, ya udah. Kalau terjebak di situ ya jangan tanya kenapa, kan dia baik. Tetapi jika lewat agent kan ditanggung jawabin. Nggak perlu apapun baik, yang penting kamu tuh sesuai dengan aturan. Itu aja menurut pendapat saya. Orang baik itu karena kamu sehat. Mau kamu sakit, apes nggak ada dalam kalender loh sayang. Iya Miss, saya paham itu Miss. Makanya apes itu nggak ada dalam kalender. Kalau saya nggak setuju memang. Kalau saya memang nggak setuju dengan kontrak mandiri. Kenapa? Karena yang bayar tuh majikan. Iya. Jadi pertanggung jawabannya agensi dan kamu nggak perlu bayar gitu loh. Iya, paham. Jangan menyiksa dirimu sendiri yo. Kenapa? Kalau kamu sakit, terus majikanmu nggak lapor di KJRI, jangan salahkan KJRI loh. KJRI yang ditangani nggak cuma 1-2. Tetapi jika kalian merasa nyaman dengan kontrak mandiri, monggo silakan. Nggak salah kontrak mandiri loh. Saya sebenarnya tuh nggak nyaman, Miss. Tapi kan majikan baik, kamu bilang. Majikan baik. Iya, majikannya baik. Ya udah ikutin aja. Berdoa saja kamu sehat-sehat saja. Jadi giliran kamu nggak sehat, tiba-tiba kamu masuk rumah sakit terus dipecat, langsung pulang Indonesia nggak mendapatkan hak, ya nggak ada yang bisa disalahkan, kan kamu sungkan majikan api. Oh iya Miss, paham. Majikan baik sama kamu karena kamu masih sehat. Pingin tahu majikan bagus dan tidak itu satu, saat kamu sakit. Itu baru tahu majikan itu baik sama tidak, saat kamu sakit. Iya Miss. Kalau kamu sakit majikanmu api itu baru jos gandos kotos-kotos. Dan kalau pingin tahu orang baik sama tidak saat dia marah, itu baru kamu tahu orang itu baik apa enggak sama kamu. Apakah masih sayang sama kamu? Itu kelihatan. Iya. Saya takutnya setelah kamu renew, habis itu kamu kontrak mandiri terus dia berubah. Iya. Tamat riwayatmu. Iya Miss. Kalau saya kan dalam hati tuh nggak ada kepikiran kayak mandiri gitu, nanti siapa yang menengahi saya kan nggak ada gitu ya Miss. Kalau langsung kayak gitu cuma saya sama majikan aja, jadi nggak ada saksi atau nggak ada apa, siapa yang akan bantu kalau saya butuh bantuan kan gitu ya Miss. Tetap ada KJRI Indo, KJRI akan bantu kamu. KJRI kan lama Miss, nggak kayak kalau agent kan langsung. Yuk KJRI nggak salah loh Ndo, KJRI jadi tangani 150.000 orang loh Ndo. Makanya itu, makanya. Iya ini saya mau apa ya, sharing sama Miss Yuni ini, kalau saya menolak itu nggak apa-apa kan ya Miss? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa ya? Karena mungkin kan saya nggak enak karena dia baik, tapi saya boleh kan? Saya bilang saya mau sama agent saja. Gitu. Boleh, kamu ngomong aja. Karena apa? Kalau ada apa-apa sama saya, Indonesia keluarga saya mau menghubungi siapa? Sementara keluarga saya kan nggak bisa bahasa Cina.
anggap aja seperti itu. Sebenarnya simple aja sih. Karena saya kalau ada apa-apa itu agent kan bisa bahasa Indonesia, agent kan ada staff Indonesianya. Setidak-tidaknya bisa berbicara dengan keluarga. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu, keluarga kan nggak bisa menghubungi majikan secara langsung, nggak bisa bahasanya. Dan orang Hong Kong tuh nggak suka komunikasi dengan orang lain. Iya, Miss. Mendingan ditolak aja sih kalau memaksa mandiri, karena banyak loh korban orang-orang mandiri itu akhirnya mereka diproses tapi visanya lama nggak turun, akhirnya mereka terjebak pulang Indonesia masuk PT lagi, kan rugi jatuhnya rugi, betul rugi, karena yang menang tetap majikan. Saat kamu visanya sulit turun atau kontrak kerjanya masih lama, tetap kamu yang terjebak di tengah-tengah itu, tetap kamu yang harus kehilangan pekerjaan. Majikan nggak bisa mempertahankan kamu. Iya, Miss. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Karena menolak. menguntungkan majikan, menyusahkan pembantunya, betul? Paham ya, nyampe di sini ya? Iya. Oke, ada yang lain lagi? Terus ini kan saya kan kalau langsung kan agent itu menghubungi majikan terus kan, Miss. Gimana pembantumu ini renew apa tidak, gimana, kan selalu gitu ya, Miss. Tapi dia belum membalas. Dia tuh mengajak saya dulu ke KJRI. Nah, saya langsung bilang, udah pakai agent saja, saya gitu apa gimana, Miss? Iya, Dada, kalau kontrak mandiri saya nggak mau, karena Indonesia terlalu besar. Kalau di agent, walau bagaimanapun kan ada agent yang jadi saksi saya. Tapi kalau Dadai memaksa saya untuk kontrak mandiri, saya mendingan cari majikan lain. Kan intinya kan kamu nggak mau mandiri gitu loh. Tapi kamu takut, tapi konsekuensinya kalau dia nggak mau lewat agent, kamu dipecat nggak apa-apa ya? Finish justru pergi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Miss. Nah, oke, berarti kan kamu sudah tahu nih, kalau kamu menolak dengan kontrak mandiri, kamu akan difinishkan dan dikeluarkan dari situ. Nggak apa-apa kalau itu, Miss. Oke. Insya Allah nggak apa-apa, Miss. Karena konsekuensinya kalau kamu kontrak mandiri, maka saat ada sesuatu itu agent nggak bisa nembus ke majikanmu. Ini pertama, konsekuensinya kalau kamu ikut kontrak mandiri, karena agent tidak boleh ikut campur. Kedua, jika kamu ambil konsekuensi yang kedua, yaitu tidak mau lanjut kalau tanpa agent, maka kamu akan cari majikan lain lagi. Apakah sudah siap? Sudah siap, Miss. Oke, selesai lah urusannya. Oke? Oh ya, Miss, makasih ya, Miss. You, I love you. Oke, Miss. Oke, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kontrak mandiri itu bagus menurut pendapat saya, bagus. Kontrak mandiri itu sangat-sangat bagus sekali dan saya mendukung. Tetapi kontrak mandiri dan renew kontrak itu sama aja yang bayar majikan. Kalau saya itu lebih setuju kontrak mandiri itu bagi teman-teman yang bekerja dapat majikan baru, itu yang kontrak mandiri. Karena nggak perlu bayar apapun. Itu saya setuju. Soalnya kan nggak bayar toh. Ya bapak tanggung jawab agent lah. Agent bertanggung jawab, iya kan? Ya rugi lah wong awakmu gak kekurangan apapun. Kontrak mandiri atau enggak itu kamu nggak kekurangan apapun, biasa aja. Lewat agent atau nggak lewat agent itu biasa aja. Lah kenapa kita harus kontrak mandiri? Benar gak sih? Jadi wes terserah, hidup adalah pilihan sakarmu. Apa Mbak? Siang, sini. Selamat siang.